Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Noviana dengan NPM 022 akan mempresentasikan topik dengan judul Membangun Kesadaran Digital di Era Informasi. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu literasi digital. Di era yang serba digital ini, kita tidak hanya dituntut untuk bisa menggunakan teknologi, tapi juga memahami cara penggunaannya secara cerdas, aman, dan etis. Literasi digital bukan sekedar kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pengetahuan, kesadaran, dan sikap bijak dalam beraktivitas di dunia maya. Untuk itu, mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi digital. Apa itu literasi digital? Yang pertama ada definisi, yaitu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara digital. Dengan cakupan yang mencakup pemahaman terhadap teknologi, komunikasi digital, serta keamanan dan etika online. Literasi digital mencakup beragam keterampilan dan pemahaman. Ini bukan hanya soal bisa mengoperasikan perangkat, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mengakses informasi dengan benar, mengevaluasi kredibilitasnya, menggunakannya untuk tujuan positif, dan bahkan menciptakan konten digital kita sendiri. Selain itu, kita juga harus memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif dan etis di ruang digital, serta menjaga keamanan data dan identitas kita dari ancaman yang ada. Setelah memahami pengertiannya, kita akan melihat mengapa keterampilan ini sangat penting di era sekarang. Mengapa literasi digital penting? Yang pertama, dunia modern sangat bergantung pada teknologi digital. Yang kedua, membantu membedakan informasi valid dan hoax. Yang ketiga, membentuk pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Dunia saat ini sangat bergantung pada teknologi digital. Kita belajar secara daring, bekerja dari rumah, berbelanja melalui e-commerce, bahkan berinteraksi sosial pun melalui media digital. Dengan literasi digital, kita mampu menavigasi dunia ini dengan baik. Kita bisa mengidentifikasi informasi yang benar dan menolak berita palsu atau hoax. Literasi digital juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan kita di dunia maya. Salah satu aspek penting dari literasi digital yang harus kita kuasai adalah keamanan saat menggunakan teknologi digital. Lalu, bagaimana cara menggunakan teknologi secara aman? Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan 2FA. Yang kedua, hindari tautan mencurigakan dan phishing. Yang ketiga, periksa dan atur pengaturan privasi akun secara rutin. Keamanan digital adalah fondasi dari aktivitas kita di dunia maya. Untuk melindungi akun dan data pribadi, kita perlu menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Waspadai email atau tautan yang mencurigakan, karena bisa jadi itu adalah upaya phishing untuk mencuri informasi kita. Selalu periksa pengaturan privasi di media sosial dan platform digital lainnya, dan jangan sembarangan membagikan informasi pribadi secara publik. Namun, menjaga keamanan saja tidak cukup. Kita juga harus tahu bagaimana cara bersikap etis saat berkomunikasi secara online. Beretika di dunia digital. Yang pertama, komunikasi sopan dan profesional. Yang kedua, hormati privasi dan pendapat orang lain. Yang ketiga, hindari menyebar hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Etika digital adalah bagian penting dari literasi digital. Saat berkomunikasi secara daring, kita tetap harus bersikap sopan, menghargai pendapat orang lain, dan menggunakan bahasa yang baik. Hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, dan jangan ikut serta dalam perilaku seperti cyberbullying atau ujaran kebencian.
Dunia digital mencerminkan karakter kita, maka jagalah integritas dan empati dalam setiap interaksi. Untuk memastikan bahwa kita tidak menyebarkan informasi keliru, kita juga harus tahu bagaimana cara mencari informasi yang valid dan terpercaya. Cara cerdas mencari informasi online. Yang pertama, gunakan kata kunci spesifik di Google. Yang kedua, manfaatkan Google Scholar, ResearchGate untuk sumber akademik. Yang ketiga, evaluasi kredibilitasnya melalui domain, penulis, dan isi konten. Dalam mencari informasi secara online, kita perlu strategi yang tepat. Gunakan kata kunci yang spesifik agar hasil pencarian lebih relevan. Untuk keperluan akademik, gunakan platform seperti Google Scholar atau ResearchGate yang berisi jurnal dan publikasi ilmiah. Selalu periksa apakah informasi berasal dari situs yang kredibel seperti .edu, .ac.id, atau .go.id. Jangan langsung percaya, tapi evaluasi isi dan siapa penulisnya. Nah, setelah tahu tekniknya, kita juga perlu tahu di mana saja kita bisa menemukan sumber-sumber yang benar dan terpercaya. Di mana saja kita bisa cari informasi yang akurat? Yang pertama dari Google Scholar, ResearchGate. Yang kedua dari situs universitas.ac.id dan situs pemerintah.go.id. Yang ketiga, jurnal akademik terindeks seperti Scopus dan Sinta. Beberapa sumber terpercaya yang bisa kamu gunakan antara lain adalah Google Scholar dan ResearchGate. Kedua platform ini menyediakan artikel ilmiah yang ditulis oleh para ahli. Selain itu, situs universitas dan lembaga pemerintah adalah tempat yang baik untuk mendapatkan data yang valid. Jika kamu menulis makalah atau skripsi, carilah referensi dari jurnal yang sudah terindeks seperti Scopus atau Sinta untuk hasil yang berkualitas. Pastinya, setelah mendapatkan informasi, penting untuk mencatat sumbernya dengan benar agar tidak terjebak dalam plagiarisme. Lalu, bagaimana kita dapat menghindari plagiarisme? Yaitu gunakan referensi. Yang pertama, plagiarisme adalah menyalin tanpa menyebut sumber. Yang kedua, yaitu jenis-jenisnya, yaitu langsung, tidak langsung, autoplagiarisme, dan mozaik. Dan yang ketiga adalah solusi, yaitu kutip dengan benar atau parafrase atau gunakan Mendeley atau Zotero. Plagiarisme adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan kita sendiri. Plagiarisme bisa berupa menyalin kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumber atau memparafrase tanpa memberikan kredit kepada penulis aslinya. Bahkan menggunakan karya sendiri dari tugas lain tanpa izin juga disebut autoplagiarisme. Untuk menghindarinya, selalu kutip sumber, gunakan gaya penulisan ilmiah yang tepat, dan manfaatkan tools seperti Mendeley atau Zotero untuk mencatat dan menyusun referensi yang tepat dengan mudah dan benar. Dengan begitu, kita menunjukkan integritas dalam karya akademik dan profesional kita. Lalu, bagaimana penerapan semua ini dalam kehidupan nyata? Literasi digital dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Yang pertama, membantu studi dan pencarian informasi yang akurat. Yang kedua, melindungi diri dari penipuan digital. Yang ketiga, membentuk pribadi yang siap menghadapi dunia kerja digital. Dalam kehidupan sehari-hari, literasi digital sangat membantu. Saya jadi bisa mencari informasi secara cepat dan akurat untuk tugas kuliah, memahami cara menyaring berita yang benar, dan tahu cara melindungi data saya dari penipuan digital. Literasi digital juga membuat saya lebih siap untuk menghadapi dunia kerja modern yang menuntut kolaborasi online dan penggunaan berbagai alat digital. Semua ini
menunjukkan bahwa literasi digital bukan sekedar teori, tetapi bekal yang benar-benar kita butuhkan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Saatnya jadi pengguna digital yang cerdas. Pertama, literasi digital adalah bekal penting masa kini. Yang kedua, jaga etika, keamanan, dan kejujuran digital. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar mengikuti tren. Kesimpulannya, literasi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan di era modern ini. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak, jaga etika dan keamanan, serta hindari plagiarisme. Dengan begitu, kita bisa tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya pintar teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dan berintegritas. Dalam dunia digital, pastinya, jadilah pengguna digital yang tidak hanya aktif, tapi juga cerdas, etis, dan berdaya guna. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.